Perkumpulan kados ngeten, perkumpulan semacam ini tujuannya adalah kersane kula panjenengan kenal kepada Nabi Muhammad. Para salafun saleh, para ulama ahlus sunnah wal jamaah, para masyayikh nahdlatul ulama, para kiai-kiai, para guru-guru, para habaib ngajak kula panjenengan majelis maulid kados ngeten tujuane napa? Kersane kula panjenengan tambah kenal, tambah cinta dumateng baginda Nabi Muhammad. Karena tak kenal maka tak sayang. Lek kula panjenengan gak ngerti, gak kenal sinten Kanjeng Nabi, kula panjenengan gak mungkin mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lek para sahabat Kanjeng Nabi sudah gak perlu kita ragukan kesetiaan mereka. Bagaimana cintanya mereka, bagaimana mahabbah mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Sayyidina Umar bin Khattab itu begitu beliau memeluk Islam, begitu beliau masuk Islam, beliau seakan-akan mengatakan kepada Nabi Muhammad dan beliau mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nyawa saya, hidup saya aku wakafkan untuk perjuangan panjenengan. Artinya apa? Bagaimana cintanya Sayyidina Umar kepada Rasulullah SAW. Bahkan jangankan orang yang mengganggu Nabi, jangankan orang yang menyentuh Nabi, orang yang menghina Rasulullah SAW, saat itu Sayyidina Umar nggak terima. Itulah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Belum lagi Sayyidina Utsman bin Affan. Bagaimana Sayyidina Utsman bin Affan seorang saudagar kaya. Beliau termasuk min tujari sahabat. Beliau termasuk orang konglomeratnya para sahabat Nabi Muhammad. Tentu Sayyidina Utsman niku sugih, Bu. Wonten malih sahabat Nabi yang kaya beliau adalah Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Beliau seorang yang piawai di dalam perdagangannya. Tapi bagaimana cintanya mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah ada terdengar di telinga mereka bahwa Nabi Muhammad butuh untuk perjuangan ini dan itu. Langsung mereka nggak pakai tanya kepada Rasulullah, bagaimana mereka memberikan semua harta yang mereka miliki untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya Ammar bin Yasir. Sayyidina Ammar bin Yasir itu sahabat Nabi Muhammad yang dia hidup dalam keadaan ngapunten. Beliau bukan orang yang berada, ekonominya lemah, beliau orang yang miskin, beliau orang yang nggak punya apa-apa. Tapi begitu beliau masuk Islam, begitu beliau mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, cintanya kepada Rasulullah luar biasa. Bahkan saat itu orang-orang kafir Quraisy Mekah nggak suka melihat Sayyidina Ammar bin Yasir masuk Islam. Disiksa Sayyidina Ammar bin Yasir. Tapi apa yang keluar dari lisan Ammar bin Yasir? Aku nggak akan keluar dari ajaran Muhammad, karena disinilah aku menemukan kedamaian, disinilah aku menemukan kebahagiaan yang hakiki. Begitu juga para sahabat-sahabat yang lainnya. Bahkan ada sahabiyah, seorang sahabat perempuan di zaman Rasulullah SAW. Bagaimana berapa banyak sahabat-sahabat wanita yang cintanya sama Rasulullah, setianya sama Nabi Muhammad luar biasa. Ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Saat Nabi Muhammad SAW setelah melakukan sebuah peperangan bersama para sahabatnya, sahabat wanita tadi menunggu di gerbang pintu kota Madinah Al-Munawwarah. Piyambak ngentosi tengah jengi gerbang Madinah Al-Munawwarah. Saat itu semua sahabat Nabi pulang dari peperangan. Wanita tadi berteriak-teriak di depan gerbang Madinah Al-Munawwarah. Beliau mengatakan, si sahabat wanita tadi mengatakan, aina Rasulullah? Dan pundi Kanjeng Nabi? Di manakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Para sahabat tuki, tidak si sahabat niku wau, Abu Kimat, wahai wanita, ketahuilah bahwa ayahmu telah gugur sebagai syahid. Aku nggak tanya di mana ayahku. Aku Kimat, kakakmu, saudaramu meninggal dunia, gugur sebagai syahid. Aku nggak tanya di mana kakakku atau adikku atau saudaraku. Zauju Kimat, bahwasanya suamimu meninggal dunia.
Aku nggak tanya di mana suamiku, tapi yang aku tanyakan aina Rasulullah, di manakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak lama lagi kelihatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berjalan dengan haibahnya, dengan wibawanya yang sungguh luar biasa. Begitu melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tersenyum wanita tadi dan mengatakan, kullu musibatin, semua musibah ya Rasulullah, semua segala sesuatu hal yang nggak enak ya Rasulullah, kalau apabila menimpa selainmu maka hal itu adalah ringan bagiku. Tapi kalau sebuah musibah tadi kena kepadamu ya Rasulullah, maka itulah yang membuat sakit hatiku. Artinya bagaimana cintanya para sahabat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tertanam di hati mereka bagaimana mahabbahnya, tertancap di hati mereka bagaimana cintanya mereka. Tapi pernah suatu saat Nabi Muhammad sedang duduk bersama para sahabatnya, Rasulullah tiba-tiba mengatakan, wahai para sahabatku, kulo niki estu kangen, kata Nabi Muhammad, saya ini rindu terhadap saudara-saudaraku. Tersenyum para sahabat Kanjeng Nabi. Sahabat Kanjeng Nabi matur, bu, matur pak, ya Rasulullah, bukankah kami adalah saudara-saudaramu? La bal antum ashabi. Enggak, tapi panjenengan sedoyo niku sahabatku, tirasi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu siapa ya Rasulullah? Lalu siapakah yang kau anggap saudara-saudaramu ya Rasulullah? Apa kata Nabi Muhammad? Ketahuilah, saudara-saudaraku adalah mereka yang enggak pernah melihatku, mereka yang enggak pernah bertemu denganku, mereka yang enggak pernah duduk bersamaku, dan bahkan mereka hidup jauh dari zamanku, tapi mereka di dalam hatinya, di dalam dadanya penuh mahabbah cinta kepada Nabi Muhammad, di dalam dadanya penuh kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kulo panjenengan Pak Bu. Kita nggak pernah ketemu Kanjeng Nabi, kulo panjenengan boten nate kepanggih kali Kanjeng Nabi, kulo panjenengan hidup jauh dari zaman Kanjeng Nabi, kita nggak pernah lihat Nabi Muhammad, tapi di dalam hati kita tumbuh cinta dan mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan niku Kanjeng Nabi Muhammad memberikan kabar gembira bahwasanya kulo panjenengan dianggap tretan, Pak, dianggap dulur kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Mula menika tirasi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napa? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Tirasi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lek kula panjenengan purun kumpul kali Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau kita ingin selalu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi Muhammad? Man ata'ani, sinten mawon ingkang tumut ten kula, tirasi Kanjeng Nabi. Siapa saja yang ikut denganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ikut syariatku, yang ikut jalanku. Bagaimana jalan Nabi Muhammad? Jalan Nabi Muhammad adalah akhlak yang indah. Jalan Nabi Muhammad nggak pernah menyakiti siapapun. Jalan Nabi Muhammad kita jaga lisan kita agar lisan kita tidak kita gunakan untuk menggunjing, mencaci maki orang lain. Apa jalan Nabi Muhammad? Jalan Nabi Muhammad adalah hati yang bersih, salamatus sudur. Nggak pernah kita merasa hebat, nggak pernah kita merasa mulia, nggak pernah kita merasa serba bisa. Enggak. Ajaran Kanjeng Nabi Muhammad adalah ajaran di mana kita diajarkan untuk selalu tawadhu, rendah diri, rendah hati. Itulah ajaran Nabi Muhammad. Ajarannya akhlak yang indah kepada siapapun, kepada siapapun. Sampai-sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man adza dzimmiyan faqad adzantuhu bil harb. Enggak boleh kita mencaci maki, bahkan mengganggu orang-orang yang di luar agama kita, enggak boleh, kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengganggu orang-orang di luar agama kita, kata Nabi Muhammad, faqad adzani, maka mereka benar-benar telah menggangguku, kata Nabi Muhammad. Bagaimana tasamuh Kanjeng Nabi, bagaimana toleransinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Kanjeng Nabi merangkul semua elemen masyarakat, bagaimana Kanjeng Nabi merangkul semua elemen umat. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, jangan pernah kita jauh-jauh dari Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, waman asani, barang siapa yang enggak ikut ke jalanku, kata Nabi Muhammad,
yang nggak mau ikut di dalam golonganku, kata Nabi Muhammad SAW, yang nggak mau ikut di dalam relku, kata Nabi Muhammad SAW, faqad aba, maka orang itu adalah orang yang celaka. Wal iyadu, mula menika sing nikmat, mula menika kula panjenengan yang mengikuti selalu bagaimana ajaran para guru-guru kita, para masyayikh Nahdlatul Ulama, bagaimana tasamuhnya mereka, bagaimana mereka ngeramut lan ngerumat tatanan masyarakat sehingga tidak terjadi gesekan di sana sini. Itulah yang dilakukan oleh para masyayikh Nahdlatul Ulama. Islam yang indah, Islam yang luar biasa, sebagaimana Islam yang dibawa oleh para aulia tis'ah, para wali songo. Oleh sebab itu, marilah jangan pernah kita bergeser dari jalan masyayikh kita, jangan pernah kita bergeser dari jalan guru-guru kita. Ikuti selalu bagaimana dawuh-dawuh dari guru kita. Al ulama warathatul anbiya, para ulama adalah pewarisnya baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, kula panjenengan di Pulau Dewata, di tempat yang mungkin nggak seperti di Jawa, nggak seperti di Madura, tapi kula panjenengan tetap dikawal oleh para guru-guru kita. Wonten Robo Yai Abdul Aziz, ada ustadz muda kita Yai Subhan, wonten para guru-guru lindune, semua mengawal kita, mengajak kita untuk selalu di relnya Nabi Muhammad SAW, di jalannya Nabi Muhammad SAW. Ini adalah nikmat yang luar biasa yang patut kula panjenengan syukuri. Amin Allahumma amin Allahumma. Mangkane ojo ado-ado saking jalannya para ulama, itu kuti qadaman ala qadamin, setapak demi setapak. Itulah yang diajarkan oleh para ulama kita. Saya teringat bagaimana kisah daripada para ulama-ulama yang mereka mengajak kepada kula panjenengan semuanya ke ajaran Nabi Muhammad, ke ajaran Nabi Muhammad, tanpa menyinggung satu dengan yang lainnya. Bahkan ada satu cerita, satu kiai dari Jawa Tengah, kula supe namine, satu kiai dari Jawa Tengah, beliau berjalan dengan muridnya, supirnya, badhe ten acara, badhe ten undangan. Begitu beliau di tengah jalan, ngapunten, ada seorang wanita nakal di tengah jalan. Si kiai tadi ini memang waktu itu kopiahnya dilepas, tadi nggih kados orang biasa, udah ditawari kali wanita nakal niki, Om, nggak mau pakai saya Om, tidak saya ini kau, oh nggih, monggo melebet mobil saya. Supire suudzon, loh, yuk nopo niki kiai kulo, bagaimana kiai saya ini, bagaimana mau dibawa kemana saya ini, punya guru yang seperti ini. Tapi ten hati ini orang wani metus, orang wani matur, di hatinya suudzon. Makanya wong suudzon niku isine rugi. Makanya ada ungkapan begini, orang yang husnudzon itu adalah orang yang beruntung walaupun dia salah menilai. Pancet untung, waspada harus, tapi suudzon nggak boleh. Kemudian tirose kiai niki wau, nggih pun, ayo melampah sampai ke tempat pengajian. Tirose wanita nakal itu, Om, mau dibawa kemana saya ini? Saya ini niat ngapunten ngedol awak pulau, kita masuk ke hotel atau ke tempat privasi, kok panjenengan ngajak kula niki pengajian ya napa to? Tirose ya niki sampean tunggu sebentar di mobil, sebentar. Begitu mau turun, panitia pengajian ini nyambut kiai niki wau, disambut tirase kiai niki wau, ngapunten niki wau napa namine bajunya bunyai niki suwek, lah kula bae wonten rukuh tak ngambil, pinjemu kena saya, dikasihkan kepada wanita nakal iki. Sementara entenono aku tak ngaji, mantun ngaji, mungkin lanjut malih. Begitu ndak merukuh nih wow, begitu pakai mukena, gak tahu seumur hidup dia pakai mukena, gak pernah seumur hidup dia menyentuh tempat-tempat ibadah, padahal dia seorang muslimah. Kemudian turun, begitu mudun, oh niku ibu nyai, istrine yai,
tiang-tiang podo salaman, podo niki tambah bingung ya Allah. Kemudian setelah duduk selesai pengajian, tidak saya ini wau. Ya napa? Badhe ten pundi? Saat itu dia tobat, dia ingat dosa-dosanya kepada Allah. Lho niku lho carane para masyayikh Nahdlatul Ulama lek ngramut lan ngrumat umat. Enggak dengan kekerasan, enggak dengan kekasaran, enggak. Bil hikmah wal mau'izah hasanah. Lek dipikir kali pikirane kayak sopir niku wau, supir yai niku wau. Nggih, oh kok ngeten. Tapi bukan sekedar apa namanya wasilahnya, tapi bagaimana bukan sekedar kita lihat keindahan caranya. Enggak nyalahkan, tapi bagaimana dia merubah dengan bilhal. Maka di wonten ungkapan lisanul hal afsah min lisanil maqal. Justru kita merubah dengan keadaan kita. Percuma kalau panjenengan ngajari wong sing akhlak sing apik, tapi kalau panjenengan enggak ngerubah, tapi justru kita tunjukkan bagaimana keadaan akhlak kita, maka itulah dakwah yang indah. Mugi-mugi kula panjenengan angsal barokah para masyayikh Nahdlatul Ulama, mugi-mugi al-hidayah bersolawat malam ini bisa mengembirakan hati Rasulullah. Amin Allahumma amin Allahumma. Intinya solawat itu penghubung kula panjenengan datang baginda Nabi Muhammad. Sholawat adalah kabel penghubung antara kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Habib, mana sighah sholawat yang paling bagus? Semua sholawat adalah bagus. Semua ada sanadnya, semua ada relnya, semua adalah ajaran para ulama kita, para guru-guru kita. Semuanya adalah bagus. Amalkan sholawat, jalani sholawat. Jangan pernah lisan kita kering dari bacaan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rugi seseorang yang di dalam hidupnya enggak kenal kepada Nabi Muhammad. Rugi seorang yang di dalam hidupnya enggak tahu tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat bagaimana ummahatul mukminin Sayyidah Khadijah Al-Kubra, bagaimana beliau cintanya kepada Nabi Muhammad. Begitu setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempersunting Sayyidah Khadijah, apa kata Sayyidah Khadijah? Seorang istri yang solihah, seorang istri yang muti'ah, seorang istri yang membanggakan Nabi Muhammad. Sampai-sampai Allah Ta'ala mengirimkan salam untuk Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Apa kata Sayyidah Khadijah? Wahai Rasulullah, wahai suamiku, wahai baginda Nabi, aku dan semua hartaku adalah milikmu. Itulah seorang wanita solihah yang tahu persis bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita lihat bagaimana Fatimah Az-Zahra, seorang putri Nabi Muhammad, seorang putri yang begitu cinta kepada ayahnya, sampai-sampai sebelum wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Fatimah dipanggil oleh Rasulullah, dibisiki sesuatu saat itu di hadapan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Setelah Rasulullah membisikkan sesuatu kepada Sayyidah Fatimah, menangis Sayyidah Fatimah. Semua orang yang ada di hadapan itu ikut menangis karena melihat Fatimah Az-Zahra, seorang putri Nabi Muhammad, seorang putri Nabi Muhammad yang begitu mirip dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Rasulullah kembali memanggil Sayyidah Fatimah dan membisikkan sesuatu di telinga Sayyidah Fatimah. Kemudian Sayyidah Fatimah tersenyum hingga para orang-orang yang ada di dalam ruangan itu terheran. Wahai Fatimah putri Rasulullah, ya binta Rasulillah, saat tadi kau menangis, enggak berselang lama kau tersenyum tertawa hingga gigi gerahamnya Fatimah Az-Zahra ternampak. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, setelah Rasulullah wafat, Sayyidah Fatimah ditanya oleh Sayyidah Aisyah As-Siddiqah Ummul Mukminin zaujatur Rasulillah, istri Nabi Muhammad. Wahai Fatimah, saat itu sebelum ayahmu meninggal, saat sebelum Nabi Muhammad wafat, kau dipanggil oleh ayahmu, dibisikkan di telingamu sesuatu, kau menangis. Apakah itu wahai Fatimah? Ketahuilah, saat itu ayahku mengatakan kepadaku, wahai Fatimah putriku, wahai anakku tercinta,
wahai orang yang kelak kau akan menjadi bidadari di surga, wahai kau yang kelak akan menjadi pemimpin para wanita besok di alam surga. Dikatakan oleh Nabi Muhammad bahwasanya Sayyidah Fatimah Zahra adalah Sayyidah Nisa'il Alamin, pemimpin para wanita di dunia dan besok di akhirat. Saat itu ayahku mengatakan kepadaku, wahai Fatimah putriku, nggak akan lama lagi usiaku sudah nggak ada, nggak akan lama lagi aku sudah tidak akan lagi tinggal di dunia. Artinya aku akan meninggal dunia dan aku akan memasuki alam barzakh. Menangis Sayyidah Fatimah, akan ditinggal oleh ayahnya. Tapi kemudian saat itu nggak berserang lama Rasulullah memanggil Sayyidah Fatimah karena cintanya seorang anak kepada ayahnya, cintanya seorang umat kepada baginda Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai Fatimah putriku, ketahuilah bahwasanya engkau adalah orang pertama dari keluargaku yang akan menyusulku. Nggak lama setelah saat itu, setelah dikatakan seperti itu, tersenyum Sayyidah Fatimah. Beliau orang yang tahu persis bahwasanya cinta kepada Nabi Muhammad adalah keselamatan. Beliau tahu persis bagaimana apabila cinta kepada Rasulullah SAW itulah kebahagiaan abadi. Kebahagiaan abadi bukan harta yang berlimpah, enggak. Kebahagiaan abadi bukan tahta, enggak. Kebahagiaan abadi bukan jabatan, enggak. Tapi kebahagiaan abadi tatkala hati kita ada Nabi Muhammad, tatkala kita berada di hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Sayyidah Fatimah senang karena akan menyusul ayahnya di alam barzakh. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak lama Sayyidah Fatimah setelah itu enggak lama meninggal dunia. Berselang setelah wafatnya Rasulullah 6 bulan kemudian Sayyidah Fatimah menyusul. Beliau wafat dalam keadaan indah, di waktu yang indah dan di saat yang indah. Saking Sayyidah Fatimah saking menjaga auratnya, sampai-sampai besok di yaumul qiyamah para ibu-ibu yang saat ini kula panjenengan semuanya pecinta-pecinta Nabi Muhammad, nggak ada teladan kecuali Nabi Muhammad. Dan para ibu-ibu nggak ada teladan kecuali Khadijah Al-Kubra, nggak ada teladan kecuali Fatimah Az-Zahra, nggak ada teladan kecuali Aisyah Ar-Ridha dan para ummahatul mukminin. Merekalah adalah sebaik-baik teladan. Sampai-sampai besok di yaumul qiyamah terdengar suara Rasulullah SAW memberikan bisyarah, kabar gembira kepada Sayyidah Aisyah, kepada Sayyidah Fatimah. Apa kata Rasulullah kepada Sayyidah Fatimah? Bahwasanya engkau besok ya Fatimah, saat kau berada di padang mahsyar, semua wanita-wanita yang selama di dunia mengidolakanmu, mereka akan berada di bawah panjimu wahai Fatimah. Saat itu terdengar suara, naqisu ru'usakum wa ghudhu absarakum, Fatimah binti Muhammad tamur ila sirat. Wahai orang-orang laki, wahai orang-orang yang bukan mahramnya, tundukkan kepalamu, pejamkan matamu, karena Fatimah putri Muhammad akan melewati jembatan sirat. Dan saat itu wanita-wanita yang selama di dunia kula panjenengan orang-orang wanita, para ibu-ibu, kaum ibu yang mengidolakan Sayyidah Fatimah, panjenengan berjalan di belakang Sayyidah Fatimah. Allahumma ja'alna minhum. Mugi-mugi panjenengan semuanya besok menjadi orang-orang yang berjalan di jalannya Sayyidah Fatimah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Mugi-mugi apa yang telah kula panjenengan jalani di alam dunia bisa membuat hati Nabi Muhammad ridho. Pernah wonten syekh min masyayikh para ulama, yaitu Abuya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani di kota Mekah Al-Mukarramah. Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki ini dawuh ngeten Pak Bu, setiap muridnya itu mau berbuat sesuatu, murid tadi bertanya kepada gurunya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Apa kata Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki? Hal habibak Muhammad tardha? Apakah yang kau kerjakan akan membuat ridhonya Kanjeng Nabi Muhammad napa mboten? Artinya semua barometer kita, barometer kehidupan niku Pak Bu, apakah yang kita kerjakan Kanjeng Nabi niku ridho napa mboten? Ridhone Kanjeng Nabi, ridhone Gusti Allah.
Sesuatu yang mendatangkan ridhonya Rasulullah pasti Gusti Allah nggih ridho dumateng kula panjenengan. Ridhonya Kanjeng Nabi, ridhonya Allah Subhanahu wa taala artinya rahmat buat kita. Panjenengan sumerep rahmat napa mboten? Utuh Pak Rahmat. Rahmat niku tirose Al Imam Hasan Al Basri, setunggal mawon rahmat. Kalau Allah memberikan satu saja rahmat bagi umat manusia, satu rahmat, kita mendapatkan satu rahmat. Kan kalau panjenengan kadang ya Allah rahmati aku. Apa artinya rahmati aku? Kasihi aku, sayangi aku. Satu rahmat yang Allah Ta'ala berikan kepada seorang hambanya cukup untuk bahagia hambanya itu hidup di dunia sampai di akhirat. Artinya bahagianya seorang hamba di dunia berarti hatinya tenang. Bahagianya hamba yang berada di akhirat, dia selamat dari siksanya api neraka dan dia akan berada di dalam surga untuk selama-lamanya. Amin Allahumma. Makanya yuk Pak Bu, kita mengerti ini semua dari para guru kita, kita mengerti ini semua dari para masyayikh kita. Dan mriki wonten Yai Abdul Aziz, wonten Yai Subhan, ustadz muda kita, wonten para kiai lintu-lintune. Kita ikuti bagaimana pengajian-pengajian beliau, bagaimana taklim-taklim beliau, bagaimana pengaosan-pengaosan beliau. Tujuannya apa? Tujuannya agar kula panjenengan semakin ngerti apa sih hakikat kehidupan di dunia. Hakikat kehidupan di dunia ini lek kula panjenengan iki saged bungahaken baginda Nabi Muhammad, bisa nyenangkan hati Nabi Muhammad. Itu hakikat nikmatnya kehidupan di alam dunia. Percuma seseorang punya harta berlimpah tapi dia nggak bisa menyenangkan hati Rasulullah. Tapi sedikit yang bisa kita lakukan, tapi hal itu menyenangkan hati Nabi Muhammad, maka hal itu adalah baik. Dan itulah sumber keberkahan dunia dan akhirat. Tujuannya apa? Kalau kula panjenengan sudah kenal Nabi Muhammad, ajak keluarga kita, ajak istri kita, ajak anak kita, ajak keluarga kita, ajak handai tolan kita untuk kenal kepada Nabi Muhammad. Karena itulah yang akan membuat senengnya hati Nabi Muhammad. Lah tujuannya kalau panjenengan maulutan kados ngeten niki, maulid seperti ini bukan hanya seremonial belaka, bulan maulid mari enggak, tapi tujuannya kita bisa menghasilkan mahabbah kepada Nabi Muhammad. Semakin kita mengadakan maulid, semakin kita mengadakan acara-acara sholawatan seperti ini, paling enggak pulang tambah cinta kepada baginda Nabi Muhammad, cinta kepada para ulama Nabi Muhammad, cinta kepada umat Nabi Muhammad. Intinya peringatan maulid sholawat Al-Hidayah bersolawat pada malam hari ini, yang pertama ini perlu dicatat, perlu dimasukkan ke dalam hati dan pikiran kita untuk oleh-oleh pulang. Yang pertama, Al-Hidayah bersolawat pada malam hari ini minimal ada 3 oleh-oleh untuk kita bawa pulang. Yang pertama, jadikanlah Nabi Muhammad selalu berada di dalam hati dan jiwa kita. Artinya tancapkan Nabi Muhammad di dalam hati kita. Apabila seseorang di dalam hatinya terdapat Nabi Muhammad, enggak mungkin susah, enggak mungkin galau. Apabila Rasulullah SAW berada di dalam hatinya, maka orang itu akan tenang. Apabila seseorang di dalam hatinya bersemayam Rasulullah SAW, maka hidupnya akan tentram. Satu, seorang musuh Nabi sebelum dia masuk Islam, dia bernama Abu Sufyan. Abu Sufyan ini seorang yang benci terhadap Nabi. Saat itu dia melihat bagaimana sih para sahabatnya Nabi Muhammad melihat Rasulullah. Jangankan mereka melihat Nabi Muhammad, bahkan saat air wudhunya Rasulullah SAW, para sahabat ini saling berebut mengambil sisa air wudhunya Nabi Muhammad SAW. Bahkan saat itu Abu Sufyan melihat para sahabat ini saking berebutnya, sampai koyokat itu tukaran, saking berebutnya sisa wudhu Nabi Muhammad.
Semua itu karena apa? Karena cintanya para sahabat dan tahu persis bagaimana Rasulullah SAW. Sampai-sampai saat itu ada satu sahabat diikat oleh orang kafir Quraisy sampai-sampai dia mau dibunuh. Saat itu Abu Sufyan mengatakan kepada seorang itu, wahai fulan, wahai sahabat Muhammad, daripada kau saat ini tersiksa, daripada kau berpisah dengan anakmu, dengan istrimu, mending kau katakan di mana posisi Muhammad saat ini. Kalau kau katakan kepadaku di mana posisi Muhammad saat ini, aku bebaskan engkau dan kau bisa berkumpul dengan anak dan istrimu. Apa kata sahabat ini tadi? Wahai Abu Sufyan, ketahuilah, seandainya saat ini Rasulullah SAW jauh berada di belahan kota lain, dan saat ini Rasulullah SAW laki kakinya tertusuk duri, wallahi aku nggak ridho dan aku nggak rela, mending aku yang mati daripada kaki Rasulullah tertusuk duri. Sampai-sampai Abu Sufyan melihat keadaan para sahabat ini. Apa kata Abu Sufyan? Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka ashabi Muhammadan. Enggak pernah saya ini ngelihat seseorang yang cinta kepada seseorang melebihi cintanya sahabat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad. Jarane wong Jawa gak tumon aku, jare wong Malang gak tumon aku. Bagaimana cintanya orang yang cinta kepada seseorang melebihi cintanya sahabat Nabi kepada Rasulullah SAW. Jadi yang pertama, oleh-oleh buat pulang, jadikanlah Rasulullah selalu berada di dalam hati dan jiwa kita. Tanamkan cinta kepada Rasulullah di dalam usrah kita, di dalam keluarga kita. Kenalkan istrimu, kenalkan anakmu tentang siapa itu Rasulullah SAW. Dan yang kedua, tanamkan di dalam hati kita bahwasannya semua yang kita jalani, kita tahu tentang Rasulullah, kita faham tentang bagaimana baginda Nabi Muhammad, semua itu dari seorang perantara, seorang guru. Laula murabbi ma'araftu rabbi. Kalau kita bukan karena guru, kalau kula panjenengan bukan karena kiai, bukan karena habaib, bukan karena syekh, bukan karena ustadz, bukan karena guru, nggak tahu kita bagaimana itu posisi Nabi Muhammad, nggak tahu itu kita bagaimana harusnya kita memposisikan Rasulullah SAW. Artinya jangan pernah kita meremehkan guru. Berterima kasihlah kepada orang-orang yang mengajarkan kita tentang siapa itu Nabi Muhammad. Berterima kasihlah kepada orang yang mengajarkan tentang kita siapa, bagaimana akhlaknya Rasulullah. Jadi yang pertama, tanamkan Rasulullah selalu berada di dalam hati dan jiwamu. Yang kedua, jadikanlah seorang guru sebagai perantaramu untuk kenal kepada Nabi Muhammad. Terima kasih kepadanya, bukan dengan hanya ucapan. Ikuti pengajiannya, ikuti taklimnya, ikuti bagaimana daris-darisnya, ikuti bagaimana pengajian-pengajian mereka, biar kula panjenengan semakin kenal terhadap Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Yang ketiga, dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini, setelah kita tanamkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad di dalam hati dan jiwa, hargai, hormati, terima kasih kepada guru atau orang yang mengajarkan kita tentang Rasulullah dan siapa itu, apa aja syariat Nabi Muhammad. Yang ketiga, rubah sedikit demi sedikit kehidupan kita yang mungkin kemarin-kemarin kita nggak ngikuti Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad sendiri adalah uswah hasanah, contoh teladan yang baik bagi kita. Kalau kita mau cari contoh, kalau kita mau cari cerminan, kalau kita mau cari teladan, ikuti Nabi Muhammad, ikuti orang-orang yang telah mengikuti Nabi Muhammad, ikuti bagaimana Sayyidah Khadijah, ikuti bagaimana Sayyidah Fatimah, ikuti Aisyah, ikuti orang-orang yang selalu mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, setelah wafatnya Nabi Muhammad, para sahabat bertanya kepada Sayyidah Aisyah dari balik tabir, ya Aisyah, saya mau tanya bagaimana sih akhlaknya Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad di dalam rumah tangganya, bagaimana Nabi Muhammad di dalam kesehariannya, bagaimana Nabi Muhammad di dalam hari-harinya. Apa kata Sayyidah Aisyah? Kana khuluquhul
Quran. Kata Sayyidah Aisyah bahwasanya akhlaknya Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Kalau kau ingin tahu Al-Quran berjalan, ya ikuti Nabi Muhammad. Itulah Nabi Muhammad. Oleh sebab itu, marilah di dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW saat ini, pada hari ini, pada malam hari ini, Al-Hidayah bersolawat, marilah kita jadikan tempat ini sebagai tempat untuk kita mulai berubah dan berangsur untuk mengikuti Nabi Muhammad dan orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Semoga berkah dan manfaat. Sebelum Mahalul Qiyam, puncak daripada acara ini, ada surban dan amal keliling. Yang pertama untuk maslahah Musalla Al-Ikhlas dan juga Masjid Al-Hidayah. Semoga apa yang kita keluarkan, apa yang kita dermakan, apa yang kita infakkan menjadi kendaraan kita besok untuk masuk surganya Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nabi Muhammad mengatakan, mana qasamal, nggak akan kurang harta kita. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Nggak mungkin kurang harta yang kita sedekahkan, namun akan bertambah. Mana qasamalun min sadaqatin bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Harta yang kita keluarkan untuk sedekah, harta yang kita keluarkan untuk keperluan agama Islam, harta yang kita keluarkan untuk kepentingan Rasulullah, nggak akan itu hilang sia-sia, tapi akan bertambah, bertambah dan bertambah. Monggo para panitia mengelilingkan surbannya sambil kita sholawatan, kemudian tim hadrah membaca fahtazal, kemudian Mahalul Qiyam. Kita hadirkan Nabi Muhammad, kita hadirkan keluarga kita hadirkan orang tua kita, khusyuk di dalam Mahalul Qiyam, puncak daripada Maulid Nabi Muhammad, dan mintalah permohonan apapun, nggak mungkin ditolak oleh Allah. Amin ya Rabbal